Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kembali lagi ke channel saya Muhammad Khairul Anas di Anas Channel. Kali ini saya akan memberikan informasi, membacakannya, yang mana ini adalah hari yang ketiga dari buku Ghayyir Hayatak fi Thalathina Yawman karya Dr. Ibrahim Al-Fiqi. Hari yang ketiga ini kita akan membahas kata mutiara sebagai berikut. Hunaka asya wa ashkhas wa hatta ajza minna tasiru ma'ana fi rihlati hayatina li gharadin muhaddadin wa li fatratin muhaddadatin wa laysa li musahabatina tuwalir rihlah lidzalika hanal waqt an tad'ahum wa sya'nahum. Di sana ada hal-hal dan ada orang-orang dan ada bagian dari kita, bagian dari tubuh kita, bagian dari masa lalu kita yang membersamai kita di dalam perjalanan kehidupan kita untuk tujuan tertentu dan untuk waktu tertentu, dan tidaklah untuk membersamai kita sepanjang perjalanan kita. Maka dari itu, tibalah waktunya untuk melepaskan mereka dan permasalahan mereka. Di sini penulis menginginkan kita untuk melepaskan apapun yang berkaitan dengan kita dan cara melepaskannya dengan baik agar kita menjadi tenang, seperti itu. Di sini dari awal penulis seolah-olah membawa kita atau menanyai tentang orang-orang yang kita hargai atau kita sayangi. Seperti halnya hal faqadat syakhsan azizan alaik. Apakah ada orang yang kamu cintai itu meninggal atau orang itu hilang? Hal infasala anka syahsun kunta tuhibbuhu akthar min ayyi syai'in akhar fi hayatik. Apakah kalian berpisah dari orang yang kalian cintai? Hal faqadat syai' ghali indak jiddan. Apakah kalian hilang dari kalian sesuatu hal atau sesuatu barang yang mahal sekali? Hal ahsasta fi yaumin ma anna juz'un minka qad mat. Apakah kalian merasa bahwa bagian dari tubuh kita atau bagian dari kita itu mati, gitu kan? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan awal yang membuka file kita tentang orang-orang yang kita cintai, hal-hal yang kita sukai, barang-barang yang kita sukai. Ketika hilang itu harus seperti apa ekspresi kita dan penanganannya. Di sini diceritakan oleh beliau, indama kana umruha thalatha sanawat faqadat Hannan ummuha limaradi saratan al-la'in fakanat tabki lailan wa naharan wartabatat bi abiha irtibatan kabiran. Ketika umur 3 tahun, ada bagi seorang anak kecil bernama Hannan, ditinggal ibunya, meninggal karena kanker. Lalu dia menangis malam dan siang. Lalu ketika itu lambat laun dia hubungannya menjadi sangat baik ataulah sangat bergantung kepada bapaknya. Wa kana abuha rajulun karimun wa tayyibun asbahalahal ab wal was sadiq kana yal'abu ma'aha wa yaqdi ma'aha awqat tawilah yu'allimuha wa yusahibuha. Lalu bapaknya si Hannan itu menjadi orang yang sangat dia cintai, seolah dia menjadi teman,
menjadi bapak, menjadi ibu baginya. Dalam perjalanannya mengajari Hanan dan membersamainya. Yadhalaha ta'am wa yusyarikuha fi al'abiha. Dan juga si bapak ini membersamainya dalam berbagai hal, di permainan, membuatkan makan. Fi farhatiha wal umuha hatta asbaha kullu syai'in fi hayatiha fi farhatiha wal alamuha hatta asbaha kullu syai'in fi hayatiha. Ya, di senang susahnya itu mereka berdua bersama. Wa marat sanawat wa asbahat Hanan fatatun jamilatun umruha 16 aman. Wa mihwaru hayatiha wa alhamaha huwa abiha wa fi yawmin dhahabat ila hujratihi fawajadathu la zala na'iman walam darud an tuqidhahu namat bijanibihi wa wada'at yadaha hawlahu walakinnahu lam yataharrak ka'adatihi. Dan pada suatu ketika si Hanan tumbuh menjadi putri yang cantik jelita di umurnya yang 16 tahun, dan dia sangat mencintai bapaknya dan menjadikan bapaknya adalah seorang yang sangat dikaguminya sebagai contoh, sebagai idolanya. Dan ketika suatu hari Hanan pergi ke kamar bapaknya untuk membangunkannya, tetapi setelah Hanan menggerak-gerakkan bapaknya nggak bangun-bangun. Lalu dia tidur di samping bapaknya pun masih belum bergerak. Lalu apa yang dilakukan Hanan? ومرت ساعة كاملة وهو لا يتحرك فأرادت أن توقظه لكي لا يتأخر على عمله ولا تتأخر هي عن مدرستها ولم يتحرك. لم تعرف حنان ماذا تفعل وما الذي جرى فاتصلت بطبيب العائلة الذي أتى على الفور وبدأ في فحص العيب ثم توقف ونظر إلى حنان وقال يا حنان يؤسفني جدا أن أقول لك أن بابا توفي إلى رحمة الله تعالى. Si Hanan masih menggerak-gerakkan bapaknya agar bapaknya tidak telat ke kantor dan juga dia tidak telat pergi ke madrasah. Hanan tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Lalu dia menelpon dokter keluarga. Lalu dokternya datang lalu memeriksa bapak Hanan. Lalu si dokter terdiam lalu melihat ke Hanan. Lalu berkata, "Wahai Hanan, maafkan saya. Saya harus berkata bahwa bapakmu telah meninggal." Lam tasdukul Hanan ma sami'athu faramat nafsaha ala sadri abiha wa hiya tunadihi walakinnahu lam yataharrak. Lam tasduk nafsaha wa kanat fi halatin syadidatin minaz zuhuli wal hirah. Setelah mendengar itu si Hanan tidak mempercayainya. Lalu si Hanan menjatuhkan badannya ke badan bapaknya, menggerak-gerakkannya, memanggil-manggilnya. Akan tetapi bapaknya tidak bergerak sama sekali. Si Hanan tidak habis pikir dia akan
menempati keadaan yang begitu sangat menyulitkan di dalam kebingungan, kesedihannya. Lalu si dokter keluarga tadi berkata, wa qala tabib ya Hannan anti fatatun mutadayyinah wa ta'rafillah wa ta'allami tamaman anna hadha qadarun wa anna kulla minna zair fi hadhihi dunya. Wahai Hannan, cukuplah kamu tahu kamu adalah perempuan, wanita yang mengetahui agama, mengetahui bahwa sesungguhnya kita adalah orang-orang yang cuma mampir di dunia ini. Raddat Hannan wa sautuha mamlu bil asa, walakin limadha abi wa limadha ana wa limadha al-an faqadat ummi wa lam atamatta' biha wal an faqadat azun nasi ilayya limadha. Lalu si Hannan menjawab dengan kesedihannya, menjawab kepada si dokter, tapi kenapa harus bapakku? Kenapa harus saya? Kenapa harus sekarang? Dulu ibuku meninggalkanku, meninggal, dan aku tidak bisa menikmati kehidupanku dengannya, tidak bisa tumbuh besar bersama ibuku. Dan sekarang orang yang paling mulia, orang yang paling saya sayangi, yaitu bapakku, yang meninggal. Kenapa? Dia bertanya-tanya seperti itu. Lalu di cerita lain, di sini juga ada beberapa cerita lain. Ini adalah cerita-cerita lain, ada 1, 2 atau sekitar 3 lain cerita yang senada. Lalu pada akhirnya si penulis, yaitu Ibrahim Al-Fiqi, bertanya, wal an da'ni sa'aluka hal tatamanna ila hadhil qissasi arba'ah aw hal tantami ila hadhil qissatil arba'ah. Beliau pengen menanyai kita, apa yang kita dapatkan dari 4 kisah di atas yang hampir senada, yaitu cerita kehilangan orang yang sangat berharga bagi kita. Pada paragraf-paragraf terakhir, si penulis mengingatkan mengenai jawaban yang harus kita dapatkan mengenai keadaan ini. Di awal-awal paragraf, si penulis berusaha membuat kita berpikir lebih baik, untuk lebih ikhlas, untuk cepat menyelesaikan masalah hati kita, menerimanya. Lalu ketika akhir-akhir, beliau berkata, lau faqadat atau lau fuqidat insan aziz ila qalbika fatawajjah ila Allah subhanahu wa ta'ala wa tadhkuru ma qalahu al-maula subhanahu wa ta'ala. Bahwa beliau, si penulis, menginginkan kita untuk mengingat kalam dari Allah subhanahu wa ta'ala, kullu man 'alaiha fan wa la yabqa illa wajhillahi dzul jalali wal ikram. Bahwa sesungguhnya semua sesuatu akan fana, akan meninggal, kecuali hanya Allah Ta'ala. Setelah itu beliau menginginkan kita untuk
bangkit untuk mengikhlaskan diri dengan keadaan yang ada, menerimanya, lalu kita berhusnudzon dengan keadaan kita dan keadaan kedepannya. Lalu beliau berkata, Rokis ala alaqatika billah subhanahu wa ta'ala thumma ihtamma bisihhatik wa nama sakhsiyatak wa alaqatak wa ihtamma bi'ailatak wa amalak washkil nafsaka billah. Setelah kita diberitahu bahwa kita semua akan meninggal, kita semua adalah fana, lalu kita disuruh untuk lebih fokus kepada yang kita punya sekarang, dengan hubungan kita kepada Allah, hubungan kita dengan kesehatan kita, dengan orang-orang yang terdekat kita yang masih ada, dengan pekerjaan kita. Wa ta'akkad anna ma hadatha huwa fi salihika wa satajidu an man satuqabilahu fil mustaqbal sayakun huwa syahs al-munasib laka insyaallah. Bahwa kita harus bisa mempunyai iktikad, mempunyai keyakinan bahwa apa yang kita lalui ini adalah untuk kemaslahatan kita, untuk kebaikan kita. Itulah yang terbaik buat kita. Dan yang di masa yang akan datang, kita akan menjadi orang yang lebih baik dan bertemu dengan orang-orang yang sesuai dengan kita. Seperti itu. Dan di sini juga beliau menyarankan agar kita itu bisa tenang untuk melepas orang-orang yang kita cintai. Sebaiknya kita ekspresikan dengan sesuatu yang positif, yang baik. Seperti halnya kita melakukan, misalnya kita datanglah ke tempat orang-orang yang meninggal dunia gitu kan, atau kita membuat undangan-undangan kepada teman-teman kita agar datang kepada kita untuk menghormati keluarga kita yang sudah meninggal gitu kan. Dan kita harus menerima kenyataan. Ketika itu mungkin akan mengurangi kesedihan kita. Lambat laun kita akan lebih baik lagi dan bangkit. Seperti itu. Dan pada akhirnya beliau berpesan, setelah kita melalui episode-episode itu, lalu kita disuruh untuk al-an hanal waqt an tu'raf anna hunaka ashkhas wa asya wa hatta ajza' minna tasiru ma'ana fi rihlati hayatina li ghurudin muhaddadin wa li fatratin muhaddadatin wa li salimu sahabatina tuwali rihlah. Lidzalik hanal waqt an tad'ahum wa sya'nahum wa an ta'khud mas'uliyah hayatak wa turakis ala nafsak wa tanma qudratak wa an tad'a qawaida jadidah li hayatika wa an tartabita aktsara wa aktsar billah subhanahu wa ta'ala. Dan setelah itu ketika kita sudah kehilangan apapun itu yang berharga dari kita, kita harus cepat untuk menyelesaikan permasalahan itu dan meninggalkannya. Lalu kita fokus kepada diri kita untuk mengembangkan kemampuan kita, dan kita letakkanlah
kaidah-kaidah yang baru di kehidupan kita. Yang paling penting adalah kita menambah eratkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau berkata, "Fal yaum yaumun jadid wa an hadhil ladhah qad takunul akhirah fi hayatik. Lidzalika ma taf'aluhu biha thamanuhu ghali jiddan fala tadi'uha fil ahlasis as-salbiyah wasyu'ur al-ahasis as-salbiyah wasyu'ur biddiya bisababi syai'in ma au syakhsin ma." Maka dari itu, hari ini adalah hari yang baru. Mungkin saja detik ini adalah akhir dari segala kehidupanmu. Maka dari itu gunakanlah dengan sebaik-baiknya, karena waktu itu adalah mahal sekali. Dan jauhkanlah diri dari perasaan yang negatif dan perasaan kehilangan karena sesuatu atau karena seseorang. Maka dari itu, pada akhir beliau berkata, "Ishkulil lahdah wa ka'annaha akhirul lahdah fi hayatik." Hiduplah seperti halnya kalian hidup di detik kalian terakhir. Ishbi hubbika lillahi subhanahu wa ta'ala. Hiduplah dengan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bitatabbu bi akhlaqir rasul wa bi rasulul anbiya was sahabah wal awliya salihin. Dan hiduplah dengan mengikuti akhlak rasul, nabi-nabi, dan para aulia. Ishbil ilmi wal kifah. Hiduplah dengan ilmu dan perjuangan. Ishbil fi'li wal israr. Hiduplah dengan action. Ishbil murunah was sabar. Hiduplah dengan sabar. Hiduplah dengan dinamis. Wa ishbil hubb. Dan hiduplah dengan cinta. Wa qadri qimatil haya. Dan hargailah nilai dari kehidupan. Itulah motivasi atau kalimat mutiara di hari ketiga. Cukup itu dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.